Nah dari ujung sini ibu masukkan ya tanpa membuka muka baru, artinya pas di ujung muka. Nah masukkan ke arah robekan jarum akhir lurus ke sini ya, sejajar dengan luka vaginanya ya. Untuk kotak vagina maka aspirasi masukin secara perlahan ya, sambil dikeluarkan jarum. Sebelum jarumnya keluar semua, arahkan ke pendek yang bawah. Aspirasi, masukin lagi perlahan. Nah, terus sekarang kita akan anestesi otot. Nah, anestesi otot. Nah, ini kan penampangnya seperti ini ya kan? Nah, jadi dari yang lurus ke sini kita geser setengah senti, masukin. Aspirasi, masukin, geser lagi aspirasi, masukin sampai akhirnya kembali lurus ke arah mukosa. Jadi jaraknya kurang lebih setengah senti, sehingga semua anestesinya tersebar di satu sisi. Sekarang sisi yang sebelah, cek dulu tadi ngabisin berapa cc. Saya ngabisin 2 cc, jumlahnya ada 4 cc, berarti di bagian sebelah. Jadi kalau dia banyak, habisnya 1,5 cc, maka yang kanan juga harus 1,5 cc. Harus sama antara pemberian anestesi kanan dan anestesi kiri. Agar apa? Agar bentuknya tidak berubah besar yang satu atau kecil yang satu. Jadi, atau kalau satunya masuk 2 cc, satunya masuk 3 cc, berarti pasti akan lebih besar yang 3 cc. Kalau sisa diapain? Ya suntikan lagi nanti kalau sakit. Ya bisa kita manfaatkan kembali kalau mungkin kita agak lama. Terus kita tes dia sakit apa enggak. Kalau udah nggak sakit, kita mulai menjahit. Kalau nggak kelihatan, ibu banyak. Dari 3 tersuka, ini kita buka. Ini ujungnya kan titik segitiga ini, jahitnya di atasnya. Ya, biar semuanya rapat. Ini 1 cm di atas luka. Simple. Terlalu semangat. Terus kita bukti tentang bantuan asisten. Jadi ibu bisa lihat sendiri ya. Sekarang mengenal pantus nggak ada yang sendiri ya. Semuanya butuh teman. Kemudian, nah jahitnya jangan jahitan karung beras ya bu. Kalau jahitan karung beras nanti di ujungnya ibu nggak akan simetris. Tahu kan jahitan karung beras? Tahu nggak? Nggak tahu. Tahu nggak? Coba ya. Nah, kalau jahitan kan pertama kita gini ya, 1 cm dari pertama pegang ini. Pinjam itu dong, apa namanya, nalfuder. Biasanya ibu-ibu kalau jahit kan gini ya. Ini gini ya. Gini kan, lurus toh, bener nggak? Nah ini yang disebut, saya bilang jahitan karung beras. Lihat, posisinya langsung miring ya. Yang ini jadi ke bawah, ini jadi naik, ini ke bawah, ya kan? Kalau ibu terusin, miring kan, nah dia akan terus miring ke bawah. Jadi ujungnya nggak akan simetris. Bener nggak? Kalau itu ibu paksa untuk jadi simetris, akhirnya yang di ujung agak meliuk dikit. Ya, salah ya bu itu. Oke. Sekarang saya ajarkan gimana caranya biar dia tetap simetris. Ya, nah tadi kan ibu lurus gini ya, kita sekarang miring. Tuh, miring. Ya. Dia tetap lurus. Terus di titik yang sama sebelahnya miring. Jadi seperti jahit satu-satu. Nah, dia nggak akan ngikut, dia akan tetap lurus kanan dan kiri. Miringnya di kanan, nggak akan merubah posisi luarnya. Paham ya? Caranya seperti itu. Jadi saya sebutnya masuknya miring, keluarnya harus lurus.
Itu ya, jadi harus dibuka. Oke, terus nih kita jahit ya. Saya jahitnya agak jaraknya hanya boleh setengah senti, karena kalau lebih dari setengah senti bisa terbentuk fistur atau robekannya menjadi tidak rapat ya. Oke. Nah, ini saya agak besar ya biar cepat, jadi ibu bisa lihat. Saya bikin agak sedikit ketat. Nanti ibu kalau ujian keluar kasus acting panjang-panjang aja kayak gini ya, mau tak rapat lagi. Alright. Oke. Nah, ceritanya kita udah sampai ujung di vaginanya, ya kan? Tuh, sampai ujung ya. Nah, ini kita simpul. Nah, ini kan tinggal ujung depan. Kita simpul ya, biar tidak robek. Jadi, jahitan jujur bukan berarti tidak ada simpul. Ada simpul tapi harus di luar. Nah, biasanya per segmen. Setelah mukosa kita ke otot. Ya, ini simpul dulu mukosa vaginanya. Tarik, jangan di itu, tahan. Nah, ibu di sini simpulnya boleh agak panjang, karena simpulnya akan digunakan untuk simpul akhir, ya. Nah, panjangin ya. Oke, kemudian ini kan simpulnya di luar ya, di vagina, gitu kan? Kalau cebok dia akan berasa, benar nggak? Benar. Nah, sekarang saya mau pindahin simpulnya biar masuk ke dalam, sehingga kita diraba tidak ada simpul. Masuk di belakang simpul ini, ya. Caranya nih, di belakang simpul, jahit, tusukin ke bawah. Sisi satu pada di bagian bawah perineum. Turunin nih jarinya. Ya, paham ya? Apa? Dibawa ke bawah aja. Ya. Nah, ini yang tadinya di depan, kalau kita tarik. Nah, masuk kan? Ya, jadi kalau dia udah masuk berarti simpulnya ada di dalam vaginanya. Ibu raba nggak akan kelihatan. Jadi nggak dimainin sama pasien dan nggak akan robek, nggak akan lepas. Ya, paham ya? Nah, itu adalah teknik. Kemudian kita jahit jelujur bagian perineumnya, ototnya. Ya, jangan sampai keluar. Sama jahitnya mulai lagi dari sebelah kanan. Karena saya nggak kidal, jadi saya selalu mulai dari kanan ya. Kalau ibu memang biasa nggak kidal tapi mulainya dari kiri, monggo saja, tidak ada yang kritikal di sini. Ya, yang penting jahitannya jujur atau jahitan satu-satu gitu ya. Rapi. Nah, kemudian, ini sudah nih di bawah anus. Saya ini udah di anus ya. Kalau ibu mau sampai bawah terus ibu simpul silakan aja, tapi pasiennya pasti akan sakit kalau duduk. Jadi sebaiknya tidak disimpul ya, langsung bawa naik kulit. Ini kayak gini kan dari bawah nih. Nah, tarik. Nah, kan dia udah rapat tuh, kan? Nah, ada yang simpul takut lepas, ada yang enggak. Kalau saya prefer enggak, karena kenapa? Kalau kita simpul nanti dia duduknya sakit. Langsung jahitan subcuticular. Naik ke atas. Ya, di tepi. Nah, ini harusnya ganti jarum ya, dengan jarum kulit. Ya, kalau ibu kan tetap aja pakai jarum yang ada ya. Ya, teknik kalau ibu mau subcuticular, triknya adalah yang pertama gunakan jarum kulit, yang kedua gunakan jarum yang paling kecil. Ya, lalu jaraknya harus setengah senti. Insya Allah rapat itu perineum. Ya. Nah, ini saya bilang saya agak panjang. Harusnya hanya boleh setengah senti. Kayak ibu lagi suntik IC takutan dikit aja, jadi dia benar-benar rapat. Udah ya sampai ujung ini satu. Nah, kalau saya kan harusnya ini langsung, ini karena panjang jadi nggak bisa. Kalau rapat dia akan. Kalau saya karena di ujung, ini kan biasanya orang-orang langsung jahit ya, tapi ini saya nggak suka, jadi saya samain dulu di sini, biar rapatnya pas. Nah seperti ini. Ya, kalau ada yang udah sampai atas satu sisi langsung di simpul, kalau saya nggak, tambahin lagi satu di sebelahnya, rapat, jadi sini rapat, baru kita simpul. Dalam. Adalah ceritanya dari gunting.
tidak pegang jarumnya. Punya asisten, ambil asisten gitu ya. Boleh aja. Udah dapet. Nah ini sudah ada di dalam. Jadi ketika laba gini udah kayak nggak ada jahit. Alright, oke. Bersihkan ini gap, jangan pakai apa-apa. Tusuk anusnya lagi, pastikan tidak ada fisul. Kemudian hitung alat dulu, benangnya berapa ada, jarumnya pakai berapa, kemudian kasannya tadi siapkan berapa, terpakai berapa, sisa berapa. Kemudian kalau udah dikontaminasi dilakukan enzimatik, cuci tangan, buang ke sampah infeksius. Lanjutkan prasat untuk alat 4-nya. Masukkan kalian.